Shalom adik-adik, ibadah akan segera dimulai. Sebelum ibadah, jangan lupa mandi, sarapan dulu dan berpakaian rapih ya. Jangan sambil makan, jangan sambil jalan-jalan atau tidur-tiduran. Ibadah yang sungguh-sungguh, ikuti kakak-kakak sekolah minggu. Yuk, sekarang ibadah dimulai ya. Adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhir Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang beribadah secara online Tuhan. Biarlah kuasa hadirat-Mu tercurah bagi mereka Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang percaya kalau kasih Tuhan itu indah seperti pelangi, seperti bintang-bintang di langit, bahkan seperti bunga di taman? Siapa yang percaya kalau kasih Allah itu indah? Angkat tangannya. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai memuliakan namanya. Semua berdiri yuk. Kita berdiri, jangan malas. Sambil tepuk tangan ya. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah,
selalu indah, selalu baru setiap hari, maka artinya kasih Allah itu tak berkesudahan, selalu baru ada dalam hidup kita. Kita masih mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita bersorak-sorai. Lebih bersemangat lagi ya. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, semoga selalu aman dan penduduknya selalu hidup damai. Berkati juga kota Tasikmalaya, Tuhan, jauhkan dari segala penyakit. Berkati juga Bapak Jokowi dan wakilnya. Tuhan berkati juga pemimpin rohani kita, Opa Niko, Pak Hendri dan Bu Nana, Opa Mesak dan Oma Pipi, Opa Alek dan Oma Vivi. Dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu. Berkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Semoga mereka dapat lebih memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati juga gereja kami GBI Empang Sari. Semoga selalu aman ya Tuhan. Dan kita semua dapat berkumpul lagi di sana. Dan berkati juga pembangunan SMP. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Kita mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik.
Senang ketemu lagi kita pada minggu ini. Kakak ini sudah semangat untuk menceritakan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, duduk yang bagus. Tapi sebelum duduk yang bagus, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Katakan, haleluya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh tidak ada yang bermain-main, tidak ada yang sambil makan dan tidur-tiduran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Hari ini kakak mau cerita firman Tuhan dengan judul The Power of Love. Kuasa daripada kasih. Ternyata ada kuasa kalau kita mengasihi. Firman Tuhan kali ini kita ambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Apa sih tujuannya kita belajar firman Tuhan ini? Tujuan kita belajar firman ini adalah supaya setiap kita menerima orang yang pernah melakukan kesalahan. Supaya adik-adik menerima setiap orang yang melakukan kesalahan dan memberikan kesempatan untuk dia berubah. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita nyanyi dulu yuk. Ayo kita nyanyi dulu Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi katakan. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Iya, kasih Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Ada nih cerita di dalam Alkitab. Dengerin baik-baik ya. Kakak mau cerita. Ada seorang wanita yang ketahuan berdosa. Ketika wanita yang ketahuan berdosa itu dilihat sama orang-orang, dia diseret kepada Tuhan Yesus. Guru, ini ketahuan berdosa. Menurut hukum Musa, menurut hukum Taurat, orang yang berdosa seperti ini harus dirajam batu. Oh, dirajam batu. Ketika wanita itu, karena dia sudah ketakutan, udah hendak dirajam batu, dia menangis. Tahu nggak rajam batu itu seperti apa adik-adik?
rajam batu itu artinya setiap orang mengambil batu, dilempari orang itu sampai mati. Ih, ngeri sekali ya. Lalu ketika wanita berdosa itu dibawa, hendak dirajam batu, lalu apa jawab Yesus? Yesus tidak berbicara banyak. Yang Yesus lakukan, lalu dia jongkok, menulis ke tanah. Menulis ke tanah. Alkitab tidak mencatat apa yang Yesus tulis di tanah itu. Tapi kakak pikir mungkin Tuhan Yesus menulis begini. Siapa yang tidak pernah berbohong, boleh melempari wanita ini. Siapa yang tidak pernah marah-marah, boleh melempari wanita ini. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, boleh melempari wanita ini. Lalu ketika Yesus selesai menulis, Yesus berkata, ayo sekarang siapa yang gak pernah berdosa, boleh lempari wanita ini dengan batu. Ayo silakan boleh. Wah, ternyata satu demi satu mereka meninggalkan wanita itu bersama Tuhan Yesus. Tidak ada yang melempari karena semua orang yang ada di sana pernah melakukan dosa. Setiap orang pasti pernah melakukan dosa. Kakak pernah berdosa. Adik-adik pasti pernah berdosa. Semua orang pasti pernah berdosa. Lalu setelah itu Yesus datang kepada wanita ini. Karena tidak ada orang yang menghukum engkau, aku pun tidak akan menghukum engkau. Yesus hanya berkata begini, hei, aku mengampuni engkau, aku memaafkan kesalahanmu. Tetapi ingat ya, jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberikan kesempatan kepada wanita itu untuk bertobat. Yesus menerima wanita itu. Yesus menerima wanita itu yang berdosa itu, tetapi bukan berarti Yesus menerima dosanya, bukan. Orangnya diterima, tapi dosa tetap Tuhan Yesus benci. Wanita itu pun pergi dengan hidup yang mau berubah. Nah, sekarang kita mau lihat dulu yuk. Ada juga seorang teman kita, namanya Joey. Joey ini juga pernah melakukan kesalahan. Kesalahan seperti apa ya? Jadi baik nih, kita lihat dulu ya sekarang ya. Oke, kita lihat sekarang. Nih jangan lupa kerjaan PR-nya ya. Bye. Bye. Kerjain PR-nya. Cepetan Joy, Mami udah mau pulang. Tuh kan, jadi menjadi mati. Joy. Apa? Joy kenapa? Dia tadi Cici suruh kerjain PR, Joynya lagi asik main games. Joy, makanya nanti kerjaan PR dulu baru main ya. Yang sorry. Oke ya, yuk sekarang kita dengan firman Tuhan dulu yuk. Yuk Joy. Ya, tadi kita lihat tuh, Joey itu melakukan kesalahan, gak nurut sama maminya. Akhirnya karena dia terlalu banyak main games, dia tidak nurut sama mami, dia melakukan kesalahan. Tetapi Joey itu minta maaf. Lalu maminya itu memaafkan. Ya udah, kamu mami maafkan, tapi ingat ya, jangan melakukan kesalahan lagi. Oke deh, kalau begitu adik-adik, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau ada teman kita yang berbuat salah, kita harus memaafkan. Memaafkan, mengampuni kesalahan mereka.
Tetapi ingat ya, kalau kita memaafkan kesalahan mereka, jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan yang pernah kita maafkan. Kalau kita memaafkan orang lain, berarti kita memberikan kesempatan buat orang itu untuk berubah. Kalau ada temanmu yang pernah salah, papi pernah salah, mami pernah salah, guru pernah salah, teman-temanmu pernah salah, kalian harus memaafkan. Dengan memaafkan, kita itu memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berubah. Kenapa kita bisa memaafkan orang lain? Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memaafkan kita. Ayo, siapa di sini yang mau memaafkan orang lain? Yang mau memaafkan orang lain, ayo angkat tangannya yuk tinggi-tinggi sama Tuhan. Yuk kita nyanyi yuk. Yuk, sungguh-sungguh ya adik-adik naikkan pujian ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu, angkat tanganmu. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik sama kita. Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Sekarang kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau ada orang-orang yang pernah bersalah kepada kita, kita harus memaafkannya dan berikan kesempatan untuk bertobat bagi mereka. Kita percaya kalau kita saling memaafkan, saling mengampuni, pasti mujizat Tuhan terjadi. Sekarang ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kami, sudah menerima kami orang berdosa. Karena itu, bantu kami untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus, bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jadi ingat ya adik-adik, kalau ada orang yang berbuat salah harus dimaafkan. Kalau kita yang melakukan kesalahan harus meminta maaf. Orang yang saling mengasihi dan memaafkan, mujizat Tuhan pasti selalu menyertai kita. Amin. Oke, sekarang kita baca yuk sama-sama ayat hafalan kita buat minggu ini. Ayat hafalan untuk kelas kecil adalah Efesus 5 ayat 2a. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Untuk kelas besar ayat hafalannya adalah Efesus 5 ayatnya yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum
bagi Allah. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Bye-bye. Happy Sunday. Bye-bye. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Angel. Di masa pandemi ini, kalian tahu nggak sih kita kalau kemana-mana harus pakai apa? Ada yang tahu nggak? Ya betul, pakai masker. Nah, kalian kan kalau makan di luar, itu kan makannya pasti maskernya dibuka kan? Nah, supaya masker kalian nggak kotor dan terlindung dari kuman, kita hari ini mau bikin kita mau bikin strap mask. Nah, bahan-bahannya udah kalian terima waktu hari Rabu kemarin. Bahan-bahannya ada manik-manik, kenur, ring penyambung, sama pengait lobster. Nah, sekarang yuk kita mulai bikinnya. Nah, langkah pertamanya kita ambil ring penyambung, terus kita buka. Nah, kalian bisa minta bantuan ke orang tua atau ke Nicas atau enggak ke Cici atau ke Koko boleh. Terus kita masukin pengait lobsternya. Habis itu ditutup deh. Nah, udah itu kita ambil kenur, kita ambil ujungnya, kita pegang ujungnya, terus kita masukin ke ring penyambungnya. Habis itu diikat deh yang kencang biar nanti waktu dipakai nggak copot strap masknya. Ikatnya yang kenceng banget ya. Nah, sekarang kita masukin manik-maniknya ke kenurnya. Bebas ya, itu gimana kreativitas kita. Mau masukin yang bulat dulu, mau yang lonjong dulu, atau mungkin yang tulisan dulu. Nah, kalian masukin terus berulang-ulang sampai manik-maniknya habis. Nah, masukin manik-maniknya dilakukannya secara berulang-ulang ya. Jangan males semuanya. Yuk semangat. Anak Tuhan nggak boleh males, harus rajin. Nah, nanti kalau yang udah jadi, hasilnya bakalan kayak gini. Tada! Nih yang udah jadi. Adik-adik, kegiatan hari ini sudah selesai. Sebelumnya, Kak Angel mau say thank you sama J Kingdom dan Ruang Ide karena udah nyediain alat dan bahan buat kreativitas hari ini. Kalian tahu nggak sih, di J Kingdom gak cuma jualan strap mask, mereka juga ada kalung, ada gelang, ada dompet dari manik-manik. Mereka juga jualan playdoh sama slime. J Kingdom ini ada di Jalan Hazrat Mustafa, bekas Hazrat Putra. Oke, kegiatan hari ini udah selesai. Kak Angel dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu ada ibadah sekolah Minggu pukul 9 pagi melalui Zoom atau bisa melalui YouTube GBI Empang Sari pukul 7 pagi. Salam, Assalamualaikum gimana ya kapan tetap sekolah sebelum jam 12 malam. Jangan lupa ya, setiap hari Jumat ada pukul 6. Bagi yang belum ikut, silahkan menghubungkan kakak-kakak sekolah minggu. Follow ya FB Sunday School GBI Empang Sari atau IG Kids GBI Empang Sari. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Di tangan kirinya kekayaan yang
jemaat Tuhan, saat ini persembahan dapat diberikan melalui dompet digital seperti M-Banking. Berikut tutorial cara melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Yang pertama, pilihlah aplikasi M-Banking yang terdapat di dalam gadget Anda. Lalu masukkan kode akses M-Banking Anda. Lalu tekan gambar QR Code yang terdapat di bagian bawah tengah. Scan gambar QR Code yang terdapat di dalam video ini. Atau apabila Anda sudah memiliki gambar QR Code yang Anda dapatkan dari call center, Anda dapat memilih icon gambar yang terdapat di kanan bawah dan pilihlah gambar QR Code tersebut. Isilah nominal angka yang akan Anda berikan. Nominal dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2 juta. Lalu klik OK. Setelah muncul layar konfirmasi, klik OK dan ketik PIN M-Banking Anda. Selamat, Anda telah berhasil melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.